بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Jamaah-jamaah yang kami hormati, wabil khusus kepada Khalifah Mursyid Abah Mursyid Muhammad Nur, pimpinan Pondok Pesantren La Tahzan, Ketua Cabang, untuk Bapak Edi Fauzi yang kami hormati, pengatur acara Abdullah yang kami hormati, tak lupa kepada sahabat baik, yaitu Bapak Kadim dan Bapak Salus Abdullah Sanata, lupa ya, kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarekat dan sebagainya yang kami hormati. Juga tak lupa kepada masyarakat lingkungan mushola Baitul Ma'mur yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita selalu berusaha untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memanjakan kepada kita, yang selalu menolong kita, yang selalu memberi kepada kita, yang selalu menjaga siang malam kepada kita. Cuma Nabi selalu berusaha mengingatkan kepada jamaah khususnya bahwa tidak akan pernah bersyukur kepada Allah selagi kita tidak merasa diberi, tidak merasa ditolong, tidak merasa dimanja oleh Allah. Dan sadarlah bahwa Allah menciptakan aras, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isinya Allah ciptakan. Semua itu adalah untuk kita. Andaikan dibaca satu persatu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita sadar bahwa Allah menciptakan bumi, itu adalah untuk kita. Allah ciptakan lautan dan bermacam ragam ikan di dalamnya untuk kita. Allah turunkan hujan untuk kita. Allah ciptakan pohon-pohonan, sayur-sayuran, buah-buahan, ubi-ubian, itu semua untuk kita. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, itu semua untuk kita. Allah ciptakan gunung-gunung, batu-batu di sana, dan Allah keluarkan air dari sana dan mengalir air itu untuk menyirami pohon-pohonan, dan hasilnya adalah untuk kita. Namun kadang-kadang kita lupa kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah selalu memanjakan kepada kita. Kita diberi kesehatan, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar,
bisa bergaul, kita bisa makan, bisa minum, berpakaian, juga itu semua pemberian Allah. Cuma sayang kita termasuk orang yang kurang bersyukur kepada Allah, karena akibat kita lupa kepada Allah, lupa akan keagungan kebesaran Allah, lupa akan kebesaran sifat-sifat Allah, lupa akan pemberian Allah, lupa akan pertolongan Allah, lupa akan memanjakannya Allah kepada kita, sehingga kita dalam ibadah pun banyak lupa kepada Allah. Zikir kita lupa kepada Allah, dan di dalam doa sekalipun kadang-kadang habis sholat kita lupa kepada Allah. Maka dari itu, alhamdulillah atas segala nikmat rahmat karunia Allah, atas hidayah taufik Allah, atas diberikannya setetes keimanan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini sebagai bentuk rasa syukur, rasa untuk mendatangi panggilan Allah, panggilan Rasulullah untuk menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri. Selalulah bertanya, yang namanya bertanya itu selalu mendatangi siapa orang-orang ahli Allah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal hukum Allah, supaya kita benar-benar menjadi orang yang kenal kepada Allah, mengenal keagungan kebesaran Allah, mengenal sadar bahwa kita dimanja oleh Allah, sehingga semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah benar-benar dipersembahkan kepada Allah, penuh dengan takzim, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan senang hati, karena kita benar-benar merasa dimanja oleh Allah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha berjuang melaksanakan perintahnya, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah, diaku menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan curahan syafaatul ummah yang membuahkan turunnya ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar bisa bersama Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah jamiah yang kami hormati, wabil khusus kepada masyarakat lingkungan, bahwa di Indramayu ini juga sebenarnya sudah banyak murid-murid yang ngaji. Di antaranya mungkin ada yang sakit, ada yang sibuk. Semoga mereka disembuhkan dari penyakitnya, dimudahkan rezekinya, disosialkan dari rezekinya, punya jiwa kasih sayang, punya jiwa sosial, diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah, dimudahkan dari semua urusannya. Jamaah jamiah yang kami hormati, tarekat itu sesungguhnya fardu ain. Para tokoh pramusa sesungguhnya itu paham. Kita sebagai orang NU, kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, justru orang-orang di ahli Nahdlatul Ulama, keluarga ahli Nahdlatul Ulama yang sangat kuat itu adalah dari jamaah Thariqahnya. Itu makalah alhamdulillah, man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaq. Jadi siapa orang yang berfikir saja tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, faqad tafassaq, maka jelas dia adalah orang-orang fasik. Cuma kadang-kadang kita itu tidak merasa fasik, kita kadang-kadang merasa benar, kita merasa bersih, kita merasa baik, seakan kita tidak punya dosa. Kalau kita hanya tasawuf, kalau kita berfikir,
bertauhid dengan diri, iringi dengan ilmu tasawuf. Setelah kenal kepada Allah, ternyata kita akan merasa bahwa diri kita adalah sesungguhnya manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Kalau kita rinci dengan noda dan dosa itu sendiri, kita sadar bahwa kita dari kecil hingga dewasa banyak menjengkelkan kepada orang tua, melelahkan, merepotkan, menyakitkan mereka tanpa disadari bahwa kita itu adalah orang berdosa sama kedua orang tua. Kita lupa kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita tidak hormat kepada orang tua. Di saat orang tua meninggal, kita lupa untuk mendoakannya, kita lupa untuk amal-amalnya, kita lupa jasa mereka terhadap kita. Maka itulah diperlukan waladun soleh, anak-anak yang soleh seperti kita yang sedang ngaji di sini, kita hadir di majelis-majelis, kita beribadah, kita melakukan kebaikan, maka seketika itu amal kita sampai kepada kedua orang tua tanpa mengurangi pahala kita. Dosa kita begitu besar terhadap saudara-saudara kita, entah dengan kakak-kakak kita atau adik-adik kita. Dosa kita begitu besar terhadap istri-istri kita, tanpa disadari kita banyak marah. Seenaknya kita bicara sebagai laki-laki, seakan tidak menghormati istrinya yang begitu repot, mengurus anaknya, mengurus suaminya, dan kadang-kadang istri pun tidak sedikit durhaka pada suaminya, yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan kemampuannya, kadang mudah terpengaruh oleh orang-orang sehingga kurang menghormati suaminya. Itu semua adalah dosa-dosa besar, tapi anehnya keluarga kita pun tidak merasa bahwa kita adalah manusia berdosa. Belum lagi dosa kita dengan teman-teman, entah membohong, entah menzalimi, entah mengkhianati, entah menggibah, namimah atau fitnah. Belum dosa kita terhadap tetangga kita, lebih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang sombong, dengan hati yang riya, dengan hati pembenci, pemarah, jauh dari rasa pemarah, jauh dari rasa kasih sayang. Dengan tetangga kadang-kadang kita tidak tenang, dengan keegoan dan kesombongan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak kenal kepada Allah. Di bulan Rajab ini, sejarah yang sangat begitu agung dan besar. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai rasa cinta kasih Allah kepada Rasulullah. Diangkatnya Rasulullah dengan penuh kasih sayang Allah. Kemudian Allah memberikan hadiah, wahai Muhammad, Allah memberi hadiah kepada Nabi kita, yaitu sholat 50 waktu. Singkat cerita, menurut para ulama, bahwa sholat yang 50 waktu itu, begitu Rasulullah dengan penuh bahagia karena mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. As-sholatu mardatul Nabi, sholat itu adalah pekerjaan yang sangat diridhai oleh Allah. Wa hubbul malaikah, sholat itu dicintai oleh seluruh para malaikat. Wa barakatun fil mali wal kasbi, dan sholat itu memberkahkan kepada harta, keluarga, kepada kasab, usaha, dan seterusnya. Begitu Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Allah Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau setelah bertemu dengan Allah, apa oleh-oleh dari Allah untukmu dan untuk umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Musa alaihissalam, kini dah aku mendapatkan sholat yang luar biasa, hadiah dari Sang Maha Agung, hadiah dari Sang Maha Akbar,
hadiah yang dari yang maha kasih sayang, maha pemberi, maha menjamin, maha memanjakan kepada kita sebagai umat manusia, yaitu sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa AS, "Ya Muhammad, umatmu kecil-kecil, umatmu mudah sakit, umatmu malas-malas, tolong kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi." Akhirnya dengan nasihat Nabi Musa AS, Rasulullah kembali kepada Allah, memohon dengan penuh pengharapan, penuh dengan takdir, penuh dengan tawadu, dengan penuh kasih sayang terhadap umatnya, minta dikurangi. Kemudian singkat cerita, 5 waktu dikurangi, masih terlalu banyak, dikurangi sampai 5 waktu sehari semalam, yang 1 waktu kita sholat sama dengan 10 waktu pahalanya. Nah ternyata yang 5 waktu ini umat Rasulullah itu lebih pintar kepada ketimbang Nabi Musa AS. Kenapa umat Rasulullah lebih pintar ketimbang Nabi Musa AS? Ternyata umat Rasulullah itu sholat 5 waktu mampu mengurangi sendiri, itu saking pintarnya ketimbang Nabi Musa AS. Sholat subuh kadang lupa, sholat duhur kadang kelewat karena jamaah-jamnya. Maka sholat itu sendiri, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita tidak mengenal Allah, justru dengan sholat itu telah menambah kesombongan. Dengan sholat-sholat sunnah, entah tahajud, entah duha, entah hajat, entah sholat-sholat sunnah lainnya, kadang-kala kita merasa bersih dan menganggap remeh kepada orang, itu tidak sedikit. Dan tidak sedikit di antara kita sebagai tokoh agama merasa sombong dengan ilmunya, kadang tidak kenal dengan orang-orang kecil. Rasulullah diturunkan dalam dunia ini bukan untuk menemui para nabi dan bukan untuk bersahabat dengan nabi, tapi Rasulullah itu diturunkan ke dunia ini justru diturunkan di orang-orang yang sangat kotor, di orang-orang premanisme, orang-orang jahat, orang-orang sombong, orang-orang kikir, orang-orang berdengki. Dan tugas kita sesungguhnya bagi tokoh agama, jangan membenci mereka orang-orang yang tidak baik, jangan membenci mereka preman-preman, tapi justru mereka harus didekati oleh kita. Mereka yang harus kita gauli, mereka yang harus kita dekati. Bukan tokoh agama bergaul hanya dengan tokoh agama, bukan kita sebagai tokoh agama hanya dulu bisa dengan pejabat-pejabat, jangan. Tapi gaulilah mereka orang-orang yang belum kenal dengan agama. Wala yaqulu ala mu'amil miskin. Karena sesungguhnya mereka itu harus didekati, karena mereka miskin. Bukan miskin harta saja Al-Quran itu, tapi menunjukkan yang miskin itu maknanya luas. Mereka yang miskin dengan ilmu, mereka yang miskin dengan akhlak, mereka yang miskin dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Maka mereka sesungguhnya yang harus kita dekati, sebagaimana Rasulullah SAW dia menyebarkan agama itu justru di kalangan preman-preman kafir-kafir Quraisy, bukan dengan mendatangi para nabi, bukan. Itu diantara kadang-kadang kita lupa sebagai tokoh agama. Terus kembali, kenapa tokoh itu diwajibkan pada fardu ain, wajib tiap perorangan, supaya dengan tokoh itu mempermudah bagi orang awam, apalagi orang ngerti, orang pintar. Cuman yang anehnya itu kalau ada orang yang lagi tereko, pada tokoh itu adalah aset terbesar, aset terbaiknya orang NU, tapi orang NU
ilmunya sendiri, kadang-kadang menghalang-halangi dengan ilmu tarekat itu sendiri, itu tidak sedikit. Dengan berdalih dari tarekat ilmunya harus pintar, harus bisa baca kitab dan sebagainya, seakan-akan agama itu diperberat dan dipersulit. Justru dari tarekat itu indah, mengenal Allah, sadar diri, karena kita ternyata di hadapan Allah adalah manusia hina, manusia lemah, manusia hafaz, manusia fakir, manusia bodoh, manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Kalau kita merasa manusia di hadapan Allah penuh dengan noda dan dosa, maka dijamin satu, orang itu tidak akan sombong. Yang kedua, kalau kita selalu merasa diri kita banyak dosa, maka insya Allah kita akan mengurangi dari dosa-dosa itu. Dan kalau kita merasa ada dosa, maka yakin orang itu akan selalu memohon ampun kepada Allah, dan yakin akan berusaha untuk lebih memperbaiki dirinya. Kadang-kadang ibadah itu kita belajar dari Allah dengan kesombongannya, dengan ilmu. Kadang-kadang kita bersombong dengan ilmunya tanpa disadari dan tanpa dirasakan. Kembali dengan terima, sejauh mana kita mengenal Allah, bagaimana sholat kita sebagai bentuk untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Mestinya dengan sholat itu menambah keyakinan, menambah berakhlak mulia, menghormati Allah, mengagungkan Allah yang mengeluarkan tawadu, rendah hati, takut kepada Allah. Wahai suami, pandanglah istrimu seakan-akan melihat keagungan kebesaran Allah. Wahai istri-istri, pandanglah suamimu yang wajib dihormati, wajib ditaati, wajib disayangi. Itu apalagi bagi perempuan terhadap suami, Masya Allah. Coba baca itu tentang hak-hak istri terhadap suami, hak-hak suami terhadap istri. Apa yang kita cari hidup di dunia ini. Dan keuntungan Allah, kalau ibadah saja kita harus dididik. Kita tidak akan bisa sholat kalau kita tidak ngaji. Sementara ibadah itu adalah dua, ada ibadah zahir dengan ilmu-ilmu fikih, dengan ilmu-ilmu tauhid. Sementara bagaimana tata cara ibadah hati, bagaimana tata cara ibadah ruhaniah, itu namanya ilmu tasawuf dengan lembaga pendidikannya adalah tarekat. Kalau hati kita tidak dibimbing, kalau hati kita tidak dididik, kalau hati kita tidak punya guru untuk membimbingnya, maka kita sadar sholat kita lupa kepada Allah. Kita hanya tarekat saja, itu bisa sholat kita lupa kepada Allah. Wirid-wirid kita setelah sholat lupa kepada Allah, doa hanya kita lupa kepada Allah. Tapi yang anehnya lagi, kita tidak merasa bersalah, seakan sholat kita hebat, seakan sholat kita itu rajin, padahal kita sholat yang berlupa kepada Allah. Maka tentunya bagaimana setelah kita kaji sholat ini mampu mengenal Allah, mampu merasa sedang diperhatikan Allah, mampu merasa didengar oleh Allah, mampu merasa sedang disaksikan oleh para malaikat. Dan sekarang kita kaji itu sedang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun, dipenuhi oleh malaikat muqarrabun. Mereka berdoa kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah, supaya dirahmati oleh Allah. Kalau datang tidak ngaji jamiah dan sebagainya, jangan dilihat jamaahnya, tapi lihatlah Allah sedang menyaksikan kita. Lihatlah Allah bahwa Allah sedang mendengar kita.
Ingat kepada malaikat bahwa malaikat memenuhi majelis ini memohonkan ampun dan rahmatnya kepada Allah. Dan di saat kita beramal seperti ini, seketika di samping kita insya Allah mendapatkan ampun dan rahmat Allah. Maka fa'ala tanpa mengurangi kepada kita, orang tua, ibu bapak kita, itu akan mendapatkannya pula sama dengan kita yang dapatkan tanpa mengurangi pahala kita. Dan jamaah-jamaah yang kami hormati, bagaimana seorang yang mampu bisa merubah dari sifat dari hati yang lupa menjadi ingat kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan as-salatu lidzikri, salat itu mampu untuk mengingat Allah. Kalau salat sudah mampu mengingat Allah, maka dia akan selalu tenggelam dalam bismillah, dengan mengagungkan menyebut nama Allah, mengagungkan sifat-sifat Allah. Dan kalau sudah sholat ingat Allah, ingat mengagungkan Allah, merasakan keagungan kebesaran sifat-sifat Allah, dan tidak akan pernah kita merasakan keagungan sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, kalau hati kita tidak dibimbing. Buktinya kita setiap sholat tidak merasa kebesaran Allah. Kita baca takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, tapi keagungan kebesaran Allah itu tidak terasa. Ingat sama Allah pun tidak. Padahal kita diwajibkan sholat, diwajibkan ibadah oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah, sementara kita tidak kenal kepada Allah. Salat kita lupa kepada Allah. Bagaimana mempersembahkan salat kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, sementara kita lupa kepada Allah. Maka dari itu jamaah jamiah, termasuk kepada masyarakat, di NU itu ada tarekat. Carilah guru-guru musik, entah ke Cirebon atau mungkin di wilayah sini ada kursi umpamanya. Maka sebaiknya sebelum ajar kita berpisah, datangilah mereka, karena mereka yang akan membimbing hati kita untuk mengenal Allah, supaya kita mencintai Allah, dirahmati oleh Allah. Kita selalu memohon kepada Allah, kita ingin diampuni dan dirahmati Allah. Tapi kadang-kala kita tidak memikirkan bagaimana untuk mengenal Allah, bagaimana untuk mencintai Allah, bagaimana untuk merasakan keagungan kebesaran Allah. Sementara kita ingin masuk surganya Allah, kita takut dengan nerakanya Allah, tapi anehnya kita tidak memikirkan bagaimana supaya kenal kepada Allah, merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata sulit menjadi seperti itu. Kata Nabi, dekatlah kau dengan ulama. Man akramal ulama, siapa orang yang memuliakan ulama? Siapa yang memuliakan ulama itu? Adalah orang-orang yang mendatangi tokoh-tokoh agama yang soleh. Cari guru-guru yang tidak sombong, karena kesombongan itu adalah dimurkai oleh Allah. Bagaimana kita kenal dengan Allah, berdekat kepada tokoh agama pun kita malas. Seakan kita merasa cukup dengan amal yang sedang kita lakukan, seakan kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kamu sudah merasa cukup seperti itu, bagaimana kita akan butuh kepada Allah? Bagaimana akan lebih mengenal Allah, apalagi mencintainya? Ingin kenal pun tidak, ingin tahu keagungan Allah pun tidak, apalagi untuk mencintainya. Kita butuh surganya Allah, tapi kita tidak butuh kenal dengan Allah. Kita butuh ampunan Allah,
Jadi terlalu hati kita akan dibimbing untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka yakin dijamin orang itu tidak sombong. Kalau sudah kenal dengan Allah, maka yakin kita dengan sesama tidak akan pernah saling tunjuk, saling tuding, saling menyalahkan. Yang ada akan saling menasihati. Karena seorang muslim itu mustahil akan membenci muslim lainnya. Sementara yang hanya terlepas saja masih ada yang saling membenci, apalagi kita tidak diterima. Kenapa faktor yang hanya terlepas? Karena kita wajib ma'rifah kepada Allah. Kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah beserta sifat-sifat Allah. Bagaimana kita bisa menyembunyikan kepada Allah, makrifah mengenal Allah pun dia. Itu firman Allah di antaranya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali suruh menyembah kepada Allah. Dan kalau namanya menyembah kepada Allah, berarti kita harus kenal menyembah siapakah, bagaimana mengagungkan Allah, bagaimana merasakan keagungan kebesaran seluruh sifat-sifat Allah. Sehingga kalau sudah kenal Allah, kenal kasih sayang Allah, kenal dengan keagungan kebesaran sifat-sifat af'al asma Allah, maka ibadahnya akan dengan penuh syukur. Mana syukur adalah benar-benar ibadahnya penuh dengan rasa berterima kasih, dengan senang hati melakukannya kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kalau kita memang ingin hidup berkah dunia maupun akhirat, dekatilah ulama, dekatilah para kiai. Karena kata Nabi tadi, man akramal ulama, siapa yang memuliakan ulama, tidak akan pernah kita memuliakan kiai kalau kita tidak silaturahim, tidak menjumpainya kiai. Bagaimana kita akan memuliakan kiai? Bagaimana kita akan senang dengan kiai? Justru kita adalah benci kadang-kadang kepada kiai. Itu yang kita takuti. Karena dengan memuliakan, maknanya mendatangi dan mengagungkan, memuliakan itu karena kita mencintainya. Kata Nabi dijamin faktor akromani, maka sesungguhnya dia memuliakan aku. Kata Nabi, man akromani faqad akrama Allah. Siapa memuliakanku, kata Nabi, maka sama dengan memuliakan Allah. Man akrama Allah faqad jannah. Siapa yang memuliakan Allah, itu pulangnya ke surga dan Allah. Intinya, bagaimana sebelum kita mengenal Allah, bagaimana kita sebelum mengenal Rasulullah, maka dekatilah kiai-kiai, ustaz-ustaz yang soleh, dan tolong di antara para tokoh agama jangan terpancing oleh syaitan. Bersatulah, saling dukunglah, karena tidak sedikit di NU sendiri itu jadi imam musola saja seakan-akan kadang-kadang tidak boleh ketemu orang lain. Di mana Ustaz baru kadang-kadang juga sedihina, kiai dengan kiai sedihina. Kadang-kadang saya pun tidak ngerti kenapa bisa seperti itu. Apa memang tidak kenal dengan Allah? Kenapa ilmu tidak membuahkan nur berkunjung kepada hatinya, menjadi sadar bahwa ilmu itu sebagai pendidikan untuk mengenal kepada Allah dan mengenal kepada makhluknya, supaya mempunyai jiwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi yang terjadi juga tidak sedikit di antara tokoh agama itu sudah silih salahkan, silih tuding, saling menyalahkan.
Itu tandanya apa? Tandanya hati kita masih kotor, belum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, yakin tidak akan terjadi seperti itu. Maka kenalilah para kiai, para ustaz yang tidak sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Syaitan bisa jadi kutuk oleh Allah, syaitan bisa jadi laknat oleh Allah. Itu karena kesombongan. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan ketaatan, sombong dengan ketampanan. Itu semua akan dimurkai Allah. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hal itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan coba selalu takbir itu dibaca tersapi. Karena takbir di antaranya adalah intisari dari semua pemahaman keilmuan, supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat. Berapa tidak, mohon maaf bila itu taufiq wa hidayah.